jangan membayangkan ada fisik Allah yang dekat dengan kita secara fisik, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kesempatan yang berbahagia ini bagi kita yang berbahagia dan kesempatan bagi kita yang berduka, tentunya bagi mereka yang berduka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang sangat lebih bernilai dari sebelum-sebelumnya. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan A'agim, yaitu Abdullah Gimnastiar. Kita sudah tentu mengenal sosok beliau. Bagaimana kalau beliau itu diwahabikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini selalu mewahabikan, karena memang mereka bukan hanya A'agim yang diwahabikan, Nabi Muhammad juga diwahabikan, para sahabat juga diwahabikan. Wah, ini mereka luar biasa. Al-Quran saja diwahabikan, bayangkan. Jadi kalau kita mengangkat Al-Quran itu diwahabikan oleh mereka. Jadi mereka ini kitabnya apa ya? Saya kurang tahu juga gitu. Yakin deh kalau sudah tidak mau dengan Al-Quran berarti nggak tahu mau ngomong apa saya. Nah, berkaitan dengan A'agim. Jadi A'agim kenapa diwahabikan? Karena beliau mengatakan ketika Allah bersemayam di atas arsy, summastawa 'alal arsy, atau dalam surat Thaha itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, beliau artikan ke dalam bahasa Indonesia, Allah bersemayam di atas arsy. Wah, ini seperti menggoncang Indonesia ya, menggoncang Indonesia, karena umumnya Indonesia ini tidak bisa menerima ayat yang satu ini gitu. Mereka itu rasanya berat untuk menyebut kalimat arsy, rasanya benci banget gitu dengan ayat tersebut. Mereka benci banget gitu dengan ayat. Kalau bisa dirubah saja gitu. Kalau bisa dia mau minta kepada Allah supaya tidak pakai ayat itu, kalau bisa dihilangkan ayat itu saja gitu. Jadi pikiran mereka ini buruk banget gitu, ya Allah. Jadi mereka angan-angannya bagaimana misalnya Allah itu ditiadakan saja ayat-ayat yang pakai arsy itu. Karena bagi mereka kalau Allah itu bersemayam di atas arsy itu makhluk katanya. Jadi yang buruk itu siapa? Yang buruk itu mereka cara berpikirnya. Bayangkan, jadi ketika Allah bersemayam di atas arsy itu, dia bukan Tuhan, menurutnya itu manusia itu. Ya Allahu Rabbi, siapa sebenarnya yang mujassim ya? Yang mujassim itu mereka yang tidak bisa menerima, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ada, kalau di Yaman itu ada Syiah namanya Syiah Hose. Syiah Hose ini menginginkan ayat-ayat yang bercerita tentang, yaitu Aisyah misalnya, menyebut Hafsah dan sebagainya di dalam Al-Quran walaupun tidak disebutkan namanya. Lah itu membuat marah orang-orang Syiah. Kalau bisa diganti ayatnya gitu, karena itu ayat-ayat
yang menurut orang-orang Syiah Hose itu tidak masuk akal. Menurut Syiah Hose itu sangat bertentangan dengan yaitu kemaksuman Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Karena mereka keyakinannya mulai dari Ali sampai termasuk Fatimah itu orang maksum, jadi tidak mungkin berbuat salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, bertobat. Jadi di sini kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu tidak ada yang bisa terima gitu. Ya mungkin mereka memang berkomplot, bagaimana kalau ayat ini misalnya dirubah saja, direvisi. Ayat ini direvisi karena salah barangkali Allah itu. Allah tidak boleh bersemayam di atas aras. Allah itu harus mengikuti angan-angan mereka gitu. Allah harus mengikuti apa yang disifatkan oleh mereka. Allah harus tunduk kepada mereka sesuai dengan cara mereka. Itu kalau kita lihat cara berpikirnya mereka yang ngaku aswaja itu. Pokoknya harus tunduk dengan sifat-sifat yang dibuat oleh mereka, tidak boleh melebihi mereka. Wow, luar biasa ya. Luar biasa mereka. Berani banget sama Allah. Bayangkan. Jadi kalau Allah bersemayam di atas arsy sudah membayangkan dia pasti makhluk. Ya Allah. Bagaimana bisa seperti ini? Seorang muslim berpikirnya gitu. Justru yang dituduh makhluk kemudian saya. Mereka Wahabi gitu. Wahabi gitu. Nah, di sini lucu saudara, lucunya ya di situ tadi. Yang seharusnya menyadari kesalahannya itu mereka. Karena mereka apa? Ketika kita mengatakan ayat itu tiba-tiba terbayang di benak mereka kalau Allah itu manusia. Coba bayangkan. Padahal kita nggak pernah berpikir begitu. Karena akhirnya terbayang kalau Allah manusia ini, lalu mereka membuat sifat sesuai dengan konsep pemikiran mereka bahwa sifat Allah seperti yang ditulis oleh mereka, seperti yang dibuat oleh mereka. Ini kan janggal. Akhirnya keberadaan Allah itu apa kata manusia? Keberadaan Allah itu sesuai dengan yang disifatkan oleh manusia. Sifat-sifat yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran mereka tidak suka, harus dirubah dan harus ditakwil sesuai dengan perut mereka itu. Jadi siapa sebenarnya yang mujassim ini ya? Siapa sebenarnya yang mujassim? Jawab. Wahabika atau Aswaja? Karena Aswaja tidak mau menerima Al-Quran. Gambarannya, jika Allah dipaksakan pakai Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu adalah Allah, maka menurut mereka Allah itu adalah makhluk. Coba, siapa sebenarnya yang makhluk ini? Yang mujassim siapa itu? Lah, sedangkan saya membaca ayat ini tidak pernah membayangkan kalau ini adalah makhluk. Ini firman Allah, Allah yang menyatakan keberadaannya, Allah yang tahu kaifiatnya. Jadi al-istiwa maklum, istiwa maklum, wal kaif majhul. Itu aja yang dipegang oleh saya sesuai dengan konsep Imam Malik gitu. Dan mereka yakin bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy itu pada hakikatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir Qurtubi itu. Hakikatnya, hanya kaifiatnya tidak tahu seperti apa kaifiatnya itu. Nah, itu dia. Dan tidak ada seorang pun menurut Qurtubi itu, menurut Qurtubi yang menolak jihad, kecuali ulama-ulama sekarang ini, ulama zaman now. Kalau dulu tidak ada yang menolak. Mereka menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy itu hakikatan. Itu dalam Imam Qurtubi. Tidak ada ini yang membantah ini. Karena kebiasaan orang-orang yang berpikir manusia Allah itu makhluk, karena dia itu sudah dicekoki jika Allah bersemayam di atas arsy makhluk. Allah harus
sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh mereka yang ngaku aswaja. Dibuatlah sifat 20. Allah begini, sifatnya begini. Nah, kemudian jadilah Allah itu, sifat 20 sifat. Oh, ya Allah. Ditambah lagi sifat jaiz bagi Allah menurut istilah mereka. Ditambah lagi yaitu sifat mustahil bagi Allah. Ada 50 sifat akhirnya dibuat. Yaitu kebalikannya dari sifat Allah tadi. Nah, ini saudara, siapa sebenarnya coba yang mujassim? A'agim? Apa mereka? Jelas mereka yang mujassim itu. Karena A'agim tidak pernah memikirkan Allah begini. Yang memikirkan Allah itu makhluk ketika duduk di atas arsy itu aswaja. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa yang bersemayam di atas arsy itu adalah makhluk. Tapi yang berpikir seperti itu adalah makhluk yang bernama aswaja. Menyamakan Allah, padahal di situ kaifnya yang tidak boleh, kaifnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan, apakah kalau kemudian disebut mendengar, Allah maha mendengar, apa mendengarnya seperti manusia? Kan tidak ada. Nah, ketika kita berbicara mendengarnya seperti siapa, ini yang dinamakan kaifiyat. Tidak boleh. Allah melihatnya seperti siapa, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau menerima Allah melihat, Allah itu beristiwa, bersemayam, Allah itu mendengar, itu sudah wajar menurut Al-Quran. Sayogianya memang harus dikatakan seperti itu. Jadi siapa sebenarnya yang Jahmiyah, siapa sebenarnya yang mujassim, bisa dilihat orangnya, yaitu yang tidak mau dengan ayat-ayat Allah. Kalau ada ayat Allah, alergi dengan istiwa alal arsy, telinganya gatal gitu. Kupingnya itu menjadi gatal ketika mendengar Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Menjadi gatal kupingnya. Kalau bisa disumbat supaya tidak mendengar ayat itu. Demikian dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.